yang mana keduanya diyakini mampu menjadi solusi problematika masyarakat guna mempererat ukhuwah dan persaudaraan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan dengan ringannya kaki kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Dengan mudahnya kita melaksanakan tarawih dan sholat witir 11 atau 23 rakaat. Dengan ringannya juga kita berpuasa selama 1 bulan penuh, juga melaksanakan i'tikaf di masjid, baik yang secara utuh maupun yang melaksanakan di malam hari saja. Secara umum, euforia ibadah dari Ramadan ke Ramadan begitu kita rasakan dengan penuh kenikmatan. Namun yang menjadi renungan kita bersama, apakah kita mampu beristiqomah dan konsisten melanjutkan ibadah-ibadah tersebut di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Allah berfirman dalam Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ayat tersebut diawali dengan pernyataan sebuah golongan yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, yang mana golongan ini adalah orang-orang yang telah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, atau dapat kita katakan orang yang telah berislam, beriman dan berihsan. Insya Allah setiap dari kita selalu memperbaharui syahadat kita dalam sholat-sholat kita. Kemudian kita juga tentunya meyakini secara utuh rukun iman yang 6, serta insya Allah kita juga selalu berupaya menjadi hamba Allah yang berihsan, yaitu yang beribadah kepada Allah seakan Allah berada di hadapan kita. Maka setelah menyatakan ikrar tersebut, tentu tidak cukup. Perlu ada tindak lanjut atau tindak nyata dari pernyataan tersebut, yaitu beristiqomah. Istiqomah berarti berpendirian teguh, konsisten dan lurus. Maka dalam konteks pasca Ramadan, mari kita bersama mampu beristiqomah atas apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jika pada Ramadan kita mampu berpuasa 1 bulan penuh lamanya, maka bentuk keistiqomahan kita adalah dengan melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jika kita berhitung dengan matematika, jika kita mampu berpuasa 30 hari dan untuk puasa Syawal selama 25 atau 20 hari. Namun Allah Maha tahu bahwa istiqomah adalah hal yang berat. Maka puasa sunnah bulan Syawal cukup 6 hari saja. Amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai puasa kita seakan kita berpuasa sepanjang tahun. Selain itu, sebagai tindak lanjut sholat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah memantapkan sholat wajib di waktu, yaitu dengan meningkatkan kualitas, melaksanakannya di awal waktu secara berjamaah dan seterusnya, sehingga pasca Ramadan sholat kita menjadi makin berkualitas. Kemudian sebagai tindak lanjut sedekah, tadarus, ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan Ramadan adalah dengan tetap beristiqomah melaksanakan hal-hal tersebut di bulan selanjutnya. Khususnya pada amalan-amalan menjauhi dosa, sudah seharusnya kita anggap setiap hari adalah bulan Ramadan. Maka dengan spirit istiqomah ini akan muncul pribadi muslim paripurna. Jika saja Rasulullah selama hidupnya hanya menjalani 9 kali bulan Ramadan yang di dalamnya syariatkan berpuasa, maka kita yang mana sudah menjalani ibadah Ramadan lebih dari 9 kali sudah seharusnya memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang paripurna. Lalu lanjutan pada ayat Fussilat 30 adalah balasan kepada orang-orang
istiqomah, yaitu tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Mungkin kita merasa bahwa janji kita merasa sedih dan tidak merasa takut, namun dipahami secara filosofis apa yang sebenarnya kita ingin di dunia ini hanyalah menghindarkan diri dari ketakutan dan kesedihan. Saat kita bekerja, penghasilan sedikit kita khawatir. Anak kecil menjalani ujian di sekolah, kita sedih. Hasil sawah tidak sesuai keinginan, kita merasa khawatir. Hingga terkadang keinginan-keinginan besar kita gagal terpenuhi, tentu kita akan sangat merasa khawatir dan sedih. Sampai-sampai terdengar sebuah berita angka bunuh diri meningkat jam. Saat itu tidak lain dan tidak bukan karena tingkat kekhawatiran dan kesedihan yang tidak dapat tolerir lagi. Namun insya Allah hal tersebut tidak akan terjadi pada orang-orang yang istiqomah. Bukan berarti orang yang istiqomah tidak akan mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bisa jadi kegagalan yang dialami sama, namun sikap penerimaan yang berbeda. Orang beristiqomah akan mampu berqanaah terhadap setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mampu ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat sebuah keinginan tidak terpenuhi akan mudah menerima dan menerima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Kedua pada surat Ali 133 hingga 134, sebuah ayat yang sering kita dengar dalam qiraat Syawalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sari'u maghfiratan mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk bersegera, tidak berjalan, seperti halnya perintah famshu fi manakibiha dalam surat Al-Mulk, yang berarti berjalanlah di segala penjuru bumi dalam rangka mencari rezeki. Untuk urusan rezeki Allah memerintahkan kita untuk berjalan saja, tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru, karena setiap makhluk hidup dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menggapai maghfirah dan jannah, Allah memerintahkan kita untuk bersegera. Dalam Imran 134 Allah menjabarkan kriteria orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah baik di kala lapang maupun kala sempit. Kriteria pertama yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal, wa zadallahu abdan bi'afwin illa izan, wa ma tawadha'a abdun illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan pada hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu dalam ayat Ali Imran 133 dan dalam ayat-ayat lain dalam Al-Quran tidak terdapat satupun perintah untuk meminta maaf. Yang ada adalah perintah memaafkan. Hal ini sejalan dengan spirit problem solving atau pemecahan masalah. Jika perintah berupa meminta maaf bisa jadi tidak dimaafkan. Namun jika perintahnya memaafkan, maka masalah bisa selesaikan meskipun orang yang bersalah tidak meminta maaf.
Selain itu, menahan amarah juga menjadi salah satu indikator orang bertakwa. Maka sudah saatnya bertanya kepada diri kita, apa menahan amarah yang terkadang menambah beban kita. Tentang menahan amarah dan memaafkan, tentu Rasulullah sudah memberikan keteladanan. Satu paling menonjol adalah Fathu Makkah, peristiwa yang mengawal kegemilangan dalam melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Kala itu 10 Hijriah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju Mekah, misi membebaskan kota Mekah. Berkaca dari penaklukan bangsa, kerajaan dan negara-negara lain di mana mereka telah disiksa dan diancam, maka biasanya penaklukan semacam ini akan menjadi bantuan. Namun tidak dengan Rasulullah. Disiksa, diancam, bahkan sebagian ikut dibunuh hingga akhirnya harus hijrah ke Madinah. Pada saat akhirnya Rasulullah membawa pasukan besar ke Makkah, beliau berbesar hati dan memaafkan orang-orang tersebut. Rasulullah mengatakan, siapapun yang masuk ke dalam rumah, siapapun yang masuk ke Masjidil Haram, siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Peristiwa ini sudah seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bagaimana Rasulullah mampu memaafkan orang yang mengancam dan menyiksa para pengikutnya. Dan kita ini terkadang hanya karena perselisihan kecil, karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, seringkali kita tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah sholat Idul dari lapangan muter yang dirahmati Allah, dengan spirit dan saling memaafkan, yakini solusi bagi problem kebangsaan yang sehari-hari mendera kita. Dimulai dari krisis akhlak yang memunculkan kasus-kasus yang setiap hari mewarnai televisi kita, hingga gesekan pasca pemilu lalu yang belum dapat dihilangkan. Istiqomah adalah bagian dari upaya penyempurnaan akhlak manusia. Tidak perlu secara revolutif atau besar-besaran. Setidaknya kita mampu mempertahankan apa yang kita lakukan saat Ramadan. Insya Allah akhlak bangsa ini akan semakin baik, mulia dan sempurna. Begitu juga dengan saling memaafkan. Dalam momentum Idul Fitri ini, mari kita hanguskan segala dosa dan salah yang masih mengganjal dalam hati kita, agar kembali menjadi fitri secara seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan perhitungan, maka ia akan diampuni tiap dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam rangka pengharapan utuh kepada Allah atas perbaikan situasi kehidupan kita, kita adahkan tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ala syirka wal musyrikin sur'akal muwahhidin Raddin wakhdul man khadhalal muslimin wa dam'a'da'ad wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'al bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnah ma minha wa ma batan an baladina Indonesia khas wa sairil buldanil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulal salam najjina zulumati ilan nur jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma wa barik fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi marana antas syafi la shifa
illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa mi'atik. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Min salana samana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'u ibadatina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal a'malana. Allahumma ij'alna minal wal faizin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian ala sholat yang tidak dipakai mohon disaking depan pintu keluar. Mohon dengan hormat bagi membawa alat barangkali atau yang sejenisnya plastik yang kira-kira tidak dibawa kondur jangan ditinggalkan dengan anak tangan. Mohon dicek nanti diletakkan depan pintu. Perhatiannya, terima kasih atas kerjasama. Selamat jalan, selamat sampai di rumah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal.